Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channelnya Sahabat TV. Yang baru mampir di channel ini, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Teman-teman, hari ini saya itu mau iseng ya, mau ganti bushing kipas angin teman-teman. Pasti teman-teman juga udah banyak video tutorialnya di YouTube, tapi ini versi saya. Ya mudah-mudahan video ini juga bermanfaat. Nah, untuk pembeliannya, untuk link pembeliannya, link bearing dan sebagainya itu ada di deskripsi video, atau misalkan nanti saya simpan di kolom komentar. Teman-teman cek aja ke sana ya. Nah, langsung aja ke prosesnya. Jadi ini itu dinamo kipas angin ukuran 16 inch. Ini kipas angin Cina, mereknya apa ya? Okayama kalau nggak salah. Ya, mereknya Cina Okayama, dan ini masih bushing teman-teman, masih pakai bushing. Dan hari ini itu mau saya ganti, iseng mau pakai bearing. Kebetulan saya juga beli klem bushing ini sekalian ya, karena ini udah rusak, ini udah patah, sebelah sini juga patah, jadi sekalian beli aja. Saya juga udah beli bearingnya, ini bearing 688ZZ. Ini dipakai ini biasanya dipakai di kipas angin. Untuk diameter dalamnya itu sekitar 8 mili sesuai dengan asnya, dan untuk luarnya itu berapa ya, saya lupa lagi. Kita coba lihat. Untuk diameter luarnya itu sekitar 1,6 ya, 1,6 cm. Jadi linknya juga di deskripsi teman-teman, cek aja ke sana. Nah, proses yang pertama itu ini sebenarnya udah pernah saya bongkar. Ini transistornya juga udah pernah diganti ya. Kita langsung buka aja di sini teman-teman. Yang pertama kita buka ini baut transistornya. Mungkin teman-teman juga ada yang sama, punya dinamo yang sudah nggak muter lagi, bushingnya sudah macet dan pengen diganti, ya silahkan ikutin aja, nggak susah kok. Yang penting teman-teman videonya jangan dipotong ya. Nah teman-teman, ini udah patah klem bushingnya, makanya saya beli baru. Mudah-mudahan sih ini cocok ya, kayaknya sih cocok. Di sini kita harus buka dulu si dinamonya. Nah, ini bautnya udah saya buka teman-teman. Kita buka yang paling atas dulu, ini yang depan. Nah, ini masih pakai bushing, teman-teman bisa lihat. Dan ini sudah patah klem bushingnya, nanti kita ganti pakai bearing. Dan ini untuk mesinnya, kumparan lilitannya ini teman-teman simpen ya. Ini kita buka dulu asnya. Ini juga udah patah karena memang ini udah lama kipas anginnya. Dan ini mesinnya kita simpen ya. Sebenarnya ini mesinnya juga udah pernah bermasalah teman-teman. Ini ada putus lilitannya, ini udah saya benerin. Ini ditambal pakai lem besi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan lilitannya ini putus, disambungin aja. Yang penting si transistor ini connect ya, dia nyambung. Kalau misalkan di tes transistornya putus, ya berarti dia nggak bakal nyala gitu. Kita nggak bahas ini, kita cuman bahas ganti bearing aja. Ini simpen dulu ya. Nah, ini jadi ada dua. Cara gantinya gimana? Yang pertama teman-teman, ini kita buka dulu. Kita butuh obeng min di sini. Ini ya, seperti ini ya, obeng min. Kita buka aja di sini. Karena di sini sudah rusak, jadi nggak apa-apa lah ini patah juga. Tapi teman-teman kalau misalkan klemnya cuma punya satu, ini hati-hati karena takutnya patah. Nah, ini gampang dibukanya ya. Kemudian di sini ada semacam pengait buat bushing ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan pengaitnya seperti ini nggak usah diganti teman-teman, justru ini lebih bagus. Tapi kalau misalkan pengaitnya bentuknya seperti ini, nah ini kalau bisa diganti karena nanti susah untuk pasang si bearingnya. Nah, pertama kita pasang aja ini bearing, karena ini kan lekukannya itu nggak masuk ya, nggak cocok ke si bearingnya seperti ini. Jadi ini teman-teman pastikan aja ini benar-benar rata, jangan sampai belok-belok gitu ya, jangan sampai dia gak serata, karena nanti hasilnya juga nggak bagus teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah rata, dipastiin dulu ini rata ya. Nah, ini sepertinya kayak gini, ini udah rata. Nah, teman-teman siapin aja
lem sedikit aja, lem power seperti ini, lem tetes, biar dia ngunci ya. Ini kalau saya kayak gini. Nah, satu aja tetes. Kenapa biar ngunci? Karena nanti ketika proses pemasangan klem bushingnya itu takutnya dia goyang. Ini juga ribet ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya cara yang lain ya silahkan. Banyak sih di video-video YouTube tutorial pemasangannya itu dia pakai semacam pengunci gitu dari baut. Cuman saya kan nggak ada ya. Jadi kita pakai yang ada aja. Ini klem bushing yang lama, ini yang baru teman-teman, agak sedikit beda ternyata. Tapi untuk ukurannya mudah-mudahan sih ini sama. Sepertinya sama ya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita pasang di atasnya, dan ini ngepas teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat di kamera, dia ngepas. Kemudian kita pasang aja. Ini belum ditekuk ya. Tekuknya juga pelan-pelan, takut patah lagi. Kalau patah lagi ya repot. Kita langsung pasang aja. Pastikan si klem pengait bearingnya itu gak goyang ya. Kalau misalkan goyang, teman-teman di sini tekuk aja. Jadi nanti biar dia ngunci. Tapi ini seperti kayaknya sih ini nggak goyang sih. Karena tadi bearingnya udah kita lem pinggirannya, jadi kita tinggal tekan aja. Jadi kita nggak usah takut dia goyang. Kemudian kita lipat lagi nih. Kita tekuk lagi. Hati-hati juga takut kena tangan. Nah, sekarang yang bagian belakang, ini udah saya pasang bearingnya, kemudian juga udah saya lem. Karena bushingnya, klem bushingnya diganti, ini kita bengkokin ke atas ya, biar dia ngunci teman-teman. Kita pasang di atasnya. Nah, kalau misalkan emang udah ngerasa pas, kita langsung pasang lagi. Langsung kita tekuk atasnya, gampang ya, jadi nggak usah ke tempat servis lah, bisa sendiri teman-teman, asalkan teman-teman paham juga cara pasangnya. Nah, kita tekuk seperti ini, hati-hati karena ini keras. Nah, udah selesai yang bagian belakang. Pastiin juga teman-teman ini pemasangannya nggak miring ya. Setelah ini di bagian asnya di sini, karena ini pernah dibongkar ya waktu itu, dan ini udah saya tambal sih, karena ininya nggak ada teman-teman, kayak semacam karet ya, klem karet untuk kipas di sini saya nggak ada, saya ditambah seperti ini. Teman-teman bebas mau pakai selang, mau pakai apa, yang penting nanti ketika proses pemasangannya dia nggak terlalu bawah, nggak terlalu atas. Saya contohin nih. Nah, kalau misalkan ini udah selesai semua seperti ini, teman-teman pasang lagi si mesinnya, hamparannya ini. Ini yang ada coakan seperti ini di paling atas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini yang paling bawah. Ketika proses pemasukan ini hati-hati, takutnya kena kumparannya nanti dia malah putus ya. Sorry, ini kebalik. Nah, ini maksud saya seperti ini. Masukin kayak gini, pastikan juga ini jangan terlalu bawah sama jangan terlalu atas. Teman-teman bisa lihat di sini, patokannya ini aja. Si asnya itu dia ngepas ke si pas tengah-tengah ya. Jadi jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Kalau misalkan terlalu bawah gimana, teman-teman tinggal tambah aja bagian sininya. Kalau misalkan terlalu atas, teman-teman tinggal dikurangin. Nah, ini sudah pas, jadi saya nggak usah apa-apain lagi. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita pasang lagi aja bagian atasnya.
pastikan juga ini nggak macet ya. Kalau misalnya pemasangannya miring pasti nanti ada bersuara dan ini nggak lancar. Ini belum saya baut, kita coba seperti ini udah lancar ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita pakai apa ya, saya pakai lakban ya biar kelihatan. Teman-teman bisa lihat di sini saya putar seperti ini, lancar ya. Kalau misalkan pemasangannya bearingnya itu miring pasti dia seret juga nantinya. Karena ini sudah pas pemasangan bearingnya, ini juga udah enak ya, lebih lancar daripada pakai busing. Ini langsung kita baut aja. Ini udah selesai dan ini udah lancar ini. Oke, langsung aja saya tes. Ini langsung kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala ya. Ini speed 1 teman-teman. Kalau misalkan kabel tadi yang dipasang ke positifnya itu warna merah, kayaknya dia speed 2 ya, tapi nggak usah lah ya. Jadi ini untuk contoh aja teman-teman, cara pasang atau cara ganti busing ke bearing di dinamo kipas angin. Gampang teman-teman, cuman butuh obeng, min, kemudian ada tang untuk alat bantunya. Kemudian juga teman-teman harus punya bearingnya. Kalau misalkan busingnya rusak ya teman-teman harus punya busing yang baru. Untuk link bearingnya atau link busingnya, link pembeliannya semuanya ada di deskripsi video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.